PDI Perjuangan, kembalilah ke fitrahmu sebagai partai oposisi. Ketika dulu kau menjadi partai oposisi, maka kau terkenal sebagai pembela wong cilik. Kini suaramu lantang kembali mengkritik pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf ahli Menteri Pertahanan. Ketika kau beroposisi, kau mengaum kembali bagaikan singa, menyeruduk kembali bagaikan banteng ketaton. Para pemirsa semua, aku masih ingat ketika tahun 1987, ketika aku memulai diri sebagai warga negara dewasa yang mengikuti pemilu tahun itu. Waktu itu belum ada PDI Perjuangan, tetapi PDI, Partai Demokrasi Indonesia, yang dipimpin oleh Bapak Suryadi. Dan Ibu Mega mulai terjun di bidang politik dan memasuki PDI dan menjadi pengurus teras juga di situ sebagai terah Bapak Insinyur Soekarno. Aku masih ingat waktu itu euforia pemuda-pemudi Surabaya begitu luar biasa menggemakan PDI, PDI dan Ibu Megawati, hidup Megawati. Waktu itu aku masih ingat anak-anak muda, anak-anak SMA yang sudah berumur 17 tahun yang mempunyai hak pilih sangat bereforia sekali mendatangi Gelora 10 November. Pada saat event kampanye oleh PDI, sangat luar biasa, Surabaya menjadi kota merah. Bahkan kami waktu itu sampai dipanggil ke kecamatan masing-masing untuk diberi pengarahan supaya tidak memilih PDI tetapi tetap memenangkan Golkar. Kemudian PDI pecah menjadi dua, yang satu bernama PDI Perjuangan, yang satu tetap bernama PDI di bawah pimpinan Bapak Suryadi. Namun tidak lama kemudian PDI yang dipimpin oleh Bapak Suryadi habis sudah. Namun pergantian itu menumbalkan keringat dan darah. Pada peristiwa Kuda Tuli tahun 1996, banyak orang-orang tidak berdosa menjadi korban di kantor PDI di Jakarta. Ketika pemerintahan SBY 10 tahun, PDIP juga di luar pemerintahan. PDIP menjadi oposisi dan sangat tajam suaranya. Namun sebaliknya ketika PDIP memimpin kekuasaan dengan Presiden Bapak Jokowi, ternyata PDIP banyak ditinggalkan oleh rakyat. Wahai partai PDIP, memang saya pikir tempatmu adalah di tempat oposisi. Engkau tidak cocok ketika berada di pemerintahan. Engkau cocoknya menjadi oposisi. Ketika SBY memerintah 10 tahun, maka ketika itulah engkau beroposisi dengan sangat-sangat baik sekali. Suara wong cilik di belakangmu, engkau menjadi pembela wong cilik betul-betul. Kemudian engkau menemukan yang namanya Insinyur Joko Widodo, engkau angkat dan engkau angkat juga sampai kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun sayang sekali, dengan watakmu menjadikan Pak Jokowi sebagai petugas partai, dan di belakang hari Pak Jokowi kemudian menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, sehingga Pak Jokowi dengan sangat garangnya meninggalkanmu. Tentu itu bukan kesalahan Pak Jokowi, tetapi lihatlah kepada dirimu sendiri. Silahkan untuk berkaca apa yang tidak betul dengan dirimu. Sayang seribu sayang, wahai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati yang menjadi pemimpinmu sudah terlalu lama. Engkau mengolok-olok Pak Jokowi, hendak mendirikan satu dinasti, namun kau lupa bahwa dalam dirimu juga ada dinasti, yaitu dinasti Ibu Megawati yang hendak dipegang selama-lamanya kepemimpinannya, bahkan mungkin juga berharap anak cucunya yang akan menggantikan. Jika PDI Perjuangan tidak bisa mengubah tradisi itu menjadi partai yang terbuka, yaitu siapapun kadernya yang mampu memegang tampuk pimpinan dipersilahkan menjadi pimpinan, tidak harus dari terah Megawati, maka suatu saat engkau pun akan terkikis oleh zaman. Ingatlah keringat dan darah yang tercecer di peristiwa Kuda Tuli. Itu semata-mata bukan hanya membela Ibu Megawati, tapi membela demokrasi. Karena itu tegakkan demokrasi, bukan keluar tapi ke dalam dirimu sendiri. Tegakkan demokrasi dalam partaimu.
Kembalilah kepada terahmu, kembalilah kepada asalmu, kembalilah kepada jati dirimu sebagai pembela wong cilik. Jangan hanya bisa mengolok-olok Pak Jokowi. Biarkan Pak Jokowi sekarang menikmati hari tuanya, menikmati masa pensiunnya setelah mengabdi pada nusa dan bangsa. Kini saatnya tunjukkan dirimu bahwa engkau juga, wahai partai PDIP, mampu bersumbangsi pada bangsa dan negara walaupun posisimu bukan di pemerintahan lagi. Posisimu sebagai oposisi, justru dalam posisimu sebagai oposisi engkau bisa menunjukkan taringmu, kekuatanmu dan aumanmu untuk membela wong cilik. Seharusnya engkau berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang telah membesarkan partaimu. Seharusnya engkau mendukung beliau dan introspeksi apa saja yang tidak mengena dalam diri partai ini. Terakhir, selaku rakyat kecil, ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri beserta keluarga dan jajaran pengurus teras Partai PDIP Perjuangan yang saat ini tengah menjalankan ibadah umroh. Semoga keberkahan umroh menyertai kalian semua dan sekembalinya ke tanah air menjadi semangat untuk pengabdian kepada nusa dan bangsa kembali. Semangat untuk mengabdi yang lebih lagi, semangat untuk mengabdi dengan kembali pada asal jati dirimu, wahai Partai Indonesia